Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sampurasun. Alhamdulillah bagi alamin, kakak-kakak sudah hadir semua. Yang saya hormati Ketua Wakil Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Wakil Cabang Kota Bogor, yang saya hormati Ketua Komisi Bina Masa Wakil Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Komisi Gerakan Pramuka Kota Bogor, yang saya hormati Kapusdiklaca, ya, yang dalam ini oleh Kota Pusdiklaca, yang saya hormati Kapinsus, yang saya hormati para ya, yang tergabung dalam kegiatan ini, dan yang saya hormati juga pada kakak panitia, kakak protokol, kemudian kakak dari sisi pramuka. Lebih lagi yang saya banggakan adalah kakak dari peserta, ya, yang terdiri dari baik peserta dari kuaran, dari kuaran ditambah lagi Anda. Maka yang saya hormati, kita tahu bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang sudah terprogram dari Bina Masa kerjasama dengan Pusdiklaca Kota Bogor, yaitu gerakan untuk khusus mahir pendidikan pramuka tingkat lanjutan atau PNL Penegak, dengan tema mewujudkan pembina penegak yang tangguh dan diadaptasi kebiasaan baru masa pandemi. Kakak, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dari para pembina, khususnya di Kota Bogor dan umumnya di Jawa Barat dan Indonesia. Namun kita tahu bahwa di masa pandemi ini, salah satunya bagaimana para pembina ini bisa beradaptasi untuk mengimplementasikan pendampingan atau pembinaan di gugus depan. Kakak yang saya hormati, kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta, terdiri dari masing-masing kuaran 3 perwakilan dan 1 perwakilan dari andalan. Namun dalam kesempatan ini, kalau kakak bisa melihat, ini ada 3 orang yang belum hadir, ya Kak. Tadi sudah kami konfirmasi. Pertama dari Tanah Karya, karena ada kegiatan sekolah, akan hadir nanti jam 10.30. Kemudian dari Bogor Timur, ya, itu akan hadir nanti siang karena menjadi panitia sekolah. Kemudian dari dari Bogor Selatan, ya, sudah hadir. Jadi tinggal 2 yang belum, Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada peserta dan kakak sekalian, bahwa kegiatan ini diturunkan dari Pusdiklaca itu ada 10 pelatih, ya, yang mana setiap hari akan bergantian untuk memberikan materi dan juga berikan ada tiket dan lain sebagainya, sehingga kakak-kakak kegiatan ini memang kita laksanakan dengan profesional. Yang berikutnya, kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa 23 November 2021, untuk indoor sampai dengan tanggal 25 November 2021 dari jam 7, kan? Karena pembukaan ini memang terjadwal jam 8.30, sesungguhnya nanti kami materi itu jam 7 sampai sore jam 17, seperti itu. Nah, nanti untuk outdoor ini dilaksanakan 3 hari, Kak. Dari tanggal 26, 27, dan 28 November bertempat di Pangkalan SMK Permata Ramasarean. Di situ para peserta akan kemah, ya. Jadi tetap mereka menyelesaikan itu dengan mengedepankan protokol kesehatan. Itu kakak-kakak yang saya laporkan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwa kegiatan yang kita laksanakan untuk indoor di SMP Negeri 4 Kota Bogor dan juga outdoor nanti di SMK Permata Ramasarean akan berjalan dengan lancar dan sukses. Kami atas nama panitia dari Bina Masa mengucapkan selamat
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Amanat pembina upacara dilanjutkan dengan pernyataan kursus pembina mahir tingkat lanjutan kepada Sekretaris Warsa. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat, di sebelah kiri saya ada Kakak Teskom Binawasa, Satu Rekan, Wakil Binawasa, Ketua Komisi Binawasa. Yang terhormat Kak Susi dari Badan Pertimbangan Pendidikan, terima kasih sudah hadir. Kak Pintus, KW, penuhun, alhamdulillah. Kak Aida dan juga jajaran panitia penyelenggara kegiatan KNL pada hari ini dan hari ke depan. Kak Pelatih yang telah diberikan mandat kepercayaan untuk bisa memimpin melatih kegiatan KNL tahun 2021 ini, dan juga kakak andalan dari Komisi Binawasa yang Sekretariat Kebangsaan dan Bela Negara, dari Siti Pramuka, dari protokol, dan juga seluruh peserta KNL yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa bersilaturahim, berkumpul di tempat ini untuk memulai satu kegiatan, di mana kegiatan ini merupakan satu kegiatan unggulan sebetulnya dari Kwartet Kota Bogor yang akan terus konsisten dilaksanakan oleh Kwartet Kota Bogor sebagai program kerja yang utama dan wajib dilaksanakan oleh Kwartet. Dalam kesempatan ini permohonan maaf dari Kwartet Kota Bogor yang belum bisa bergabung bersama-sama dengan kita semua. Sebagiannya menugaskan pada Wakil Binawasa, Ketua Komisi Binawasa, Kak Heri Kenadi, tapi dengan tugas pokok beliau sebagai Kadistora, menghormati dari Kak Teskom tadi bahwasanya ada kegiatan di Bosuro yang memang harus dilaksanakan, yang beliau hadiri, dan insya Allah nanti juga setelah kegiatan mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita semua. Kakak yang saya hormati dan saya banggakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, satu yang ingin saya sampaikan adalah mengapa KNL tahun ini dipilih adalah KNL penegak. Walaupun beberapa waktu yang lalu kita sama-sama tahu bahwasanya dari hasil pembicaraan, variasi dan pelaksanaan kegiatan KNL yang dipilih adalah kegiatan KNL siaga. Karena memang harus kita akui bahwasanya ya memang cenderung menurun. Dan ini harus kita akui bersama-sama, salah satunya karena minimnya atau minimalisnya sumber daya manusia, sumber didik atau para pembinanya. Kita sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan KNL dari sejak tahun 2012 pada saat itu KNL yang pertama walaupun minimalis hanya diikuti oleh 8 orang peserta. Dan itu juga menunjukkan bahwa minimnya animo juga dari minatan peserta dan beberapa KNL juga untuk penegak, dan terus juga diikuti dengan berbagai hal terkait dengan masalah pembinaan penegak itu sendiri. Kalau secara keanggotaan di data kami terakhir, jumlah penegak itu tidak lebih dari 3.000 orang, bahkan kurang dari 3.000. Itu pun sudah tersangkut dengan pandega yang jumlahnya juga tidak lebih dari ratusan orang seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya piramidanya mengerucut sekali untuk peserta didik penegak dan pandega. Berbeda dengan siaga yang jumlahnya puluhan ribu masih, kemudiannya penggalang juga selisih 2.000-3.000-an, dan langsung anjlok di posisi penegak pandega. Mengapa? Sebetulnya kita juga tidak perlu berkecil hati, karena pastinya untuk kegiatan aktivitas usia SMA, SMK maupun madrasah aliyah ini banyak aktivitas lain yang sebetulnya juga positif, yang mungkin diikuti oleh anak-anak kita dan adik-adik kita. Akan tetapi
dengan jumlah yang sedikit ini ternyata juga belum bisa memberi warna kaitan dengan masalah pembinaan karakter. Kalau kita kawinkan dengan Permendikbud 63 tahun 2014 tentang kurikulum ekskul wajib pramuka di sekolah, sangat terlihat sekali bahwa pramuka belum bisa mewarnai pembinaan atau pengembangan karakter di sekolah. Kita masih sering dengar begitu banyaknya aktivitas-aktivitas negatif dari usia-usia anak-anak kita usia SMA SMK sampai hari ini masih terdengar juga. Dan kita tahun ini sudah 3 kali menyelenggarakan kegiatan pengembangan atau penguatan karakter. Yang pertama untuk para pembinanya, kemudian untuk penegak pandega, dan terakhir untuk anggota pramuka berkebutuhan khusus. Segala daya upaya sudah kita laksanakan, dan terakhir langkah kita adalah menyelenggarakan kegiatan ini. Kita berharap bahwa dengan jumlah yang memang sebetulnya sangat minimalis dengan jumlah yang 20 orang ini, dan kami pada saat perencanaan program memang menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia pada saat itu dan berusaha untuk membebaskan peserta untuk benar-benar bisa full ikut dalam kegiatan ini, karena memang saat itu kami juga belum bisa memastikan dukungan dari sumber yang ada di Jepang, khususnya pangkalan SMA dan SMK, karena memang secara pembinaan SMA SMK ini ada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi, yang mana dari Dinas Pendidikan Provinsi sendiri masih berpikir untuk mengadakan kegiatan aktivitas basic dasar. Sebagai contoh, di wilayah 1, KTD wilayah 1, Kabupaten Bogor, sudah terselenggara kegiatan KMD golongan penegak. Dan ini sebetulnya kami juga berharap mudah-mudahan lewat Kaidah salah satunya sebagai andalan daerah bisa mengupayakan juga untuk di wilayah 2 ini itu terselenggara juga kegiatan KMD golongan penegak di tahun yang akan datang. Dan kegiatan kursus ini betul-betul adalah amanat dari undang-undang maupun juga dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya, peningkatan kompetensinya kakak semua yang tadinya basic di mahir dasar, kemudian sekarang lanjutkan ke mahir lanjutan. Harapannya dengan jumlah yang minimalis ini, ya, dari beberapa yang saya kenal di sini, beberapa orang yang saya lihat yang saya kenal yang ikut dalam kegiatan ini sebetulnya bukan suatu hal yang aneh dalam mengelola kegiatan-kegiatan penegak. Banyak aktivitas penegak yang sangat positif dilaksanakan oleh warga Kota Bogor. Tulang punggung kegiatan Pramuka Peduli di warga Kota Bogor itu adalah anggota penegak pandega. Termasuk juga beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi harapannya dengan ada penambahan jumlah pembina dengan kompetensi lebih spesifik sebagai anggota penegak, sebagai pembina mahir penegak ini, diharapkan bisa lebih meningkatkan kualitas juga dan lebih membuat variasi. Ada satu hal yang kami titipkan kepada kakak semua. Dalam kegiatan penegak itu ada satu aktivitas ya, pengembangan life skill yang sampai hari ini sudah berjalan 10 tahun. Kami merasakan masih jalan di tempat, yaitu pengembangan pengembangan satuan karya. Sumbernya sama, adalah penegak dan pandega. Artinya juga adalah anak didik atau peserta didiknya adalah dari kakak-kakak semua. Tetapi peminatan maupun aktivitasnya masih jauh panggang dari api. Padahal sebetulnya kegiatan kesakaan ini mendorong aktivitas penegak itu dan pandega itu lebih variatif lagi, lebih menambah kemampuan lagi, lebih menambah skillnya lagi, ya, sehingga diharapkan penegak pandega ini siap turun dalam aktivitas di masyarakat. Tetapi faktanya kegiatan satuan karya di Kota Bogor dan di 11 satuan karya yang ada ini masih belum bisa memberi warna. Satu tantangan buat kakak semua dengan yang 20 orang ini. Ya, nanti kami cek di pangkalan masing-masing apakah hal itu bisa melahirkan selain misalnya puncaknya sebagai Pramuka Garuda yang juga jumlahnya sangat minimalis, bahkan salah satu orang juga hampir tidak punya atau sebuah orang tidak punya penegak Garuda, juga aktivitasnya di satuan karya. Saya tahu di yang hadir di sini juga ada aktivitas satuan karya juga,
ini juga bisa benar-benar membuat satuan karya itu di Kota Bogor lebih hidup lagi. Secara pelatih, titik, ini kakak-kakak senior semua. Hari ini selamat datang lagi di Kota Bogor. Hari ini dengan kasus kemarin banyak beraktivitas di sana. Salah satu juga untuk merancang atau menyusun kembali satu pedoman tentang pembinaan pramuka berjenjang. Kebetulan kemarin juga Kota Bogor diberikan kesempatan kasus oleh Kak Deden dan Kak Seno pada waktu itu untuk bisa ya membaca secara langsung pedoman untuk penggalang, penegak dan pandega, dan kami sudah sampaikan juga hasilnya seperti apa, dan mudah-mudahan ini bisa segera wujud, dan nantinya ya salah satu kakak ini yang akan menjadi modal awal dalam penjabaran dari pedoman tersebut. Ya, kemarin yang gagal karena ya, yang 3 keluaran itu mudah-mudahan bisa segera terbit kasus buku pedoman tersebut, walaupun itu benar-benar pedoman banget kasusnya sampai detail banget kayak gitu ya, yang penegak dan pandega juga sama, yang 100 halaman boleh dibilang. Selamat, nanti kakak nanti akan menjadikan sebagai pedoman dan bisa segera terbit. Dan tentunya dengan kegiatan ini sekali lagi diharapkan ada peningkatan kuantitas maupun kualitas anggota pramuka. Kita sama-sama tahu hanya beberapa pangkalan saja dari SMA Negeri Kota Bogor saja yang jumlahnya 10, itu tidak semua punya aktivitas pramuka yang mumpuni. Ya, dari SMA 1 dengan SMA 2. Kemudian dari SMK 1 sampai dengan SMK 4 juga demikian. Ya, harapannya keberadaan kalian semua bisa menambah lagi aktivitas, mempertajam lagi kegiatan pramuka penegak di Kota Bogor. Ya, dorong di rantingnya masing-masing untuk bisa beraktivitas adik-adik ini di jalan kerja ranting. Ya, biar bagaimana itu sarana wadah pembinaan yang cukup bagus juga ya bagi adik-adik dalam belajar mengelola memanage kegiatan di tingkat keluarga selain di ambalan masing-masing. Jadi itu kaitannya dengan yang dapat kami sampaikan, pesan-pesan bagi kakak semua yang dengan jumlah yang sebetulnya tidak terlalu banyak bisa lebih fokus lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kakak-kakak ini bisa menjadi bisa menjadi penyemangat bagi pembinaan gerakan pramuka khususnya penegakan dari Kota Bogor. Kami harapan dari panitia bahwasanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan khusus mahir lanjutan golongan penegak Wakaf Kota Bogor tahun 2021 dapat dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian semua. Jaga protokol kesehatan, ya, perhatikan itu dengan baik. Nah, biar bagaimanapun juga kita menjaga amanah untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dan prokes yang ketat. Jangan sampai ada timbul kluster baru. Ini nantinya akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dan memberikan kesehatan untuk para pelatih dan juga kita semua untuk menjadi dengan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Penyematan tanda peserta khusus kepada perwakilan. Dilanjutkan dengan penyerahan
Tunggu latihan dari pembina upacara. Dari Kak Kuarsat kepada Kak Musdi Kuarsat, dan selanjutnya dari Kak Musdi diserahkan kepada tim khusus tanggal 2021. Kepada kakak pembina dan musuh pimpinan kembali ke tempat semula. Menyanyikan lagu himne Satya Dharma Pramuka. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa dengan hormat kepada Kak Lestari berkenan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan agama saya, agama Islam, kepada di keluarga Islam. Mohon menyampaikan agar kegiatan ini dengan lancar. Mari kita awali dengan bacaan Al-Quran ala al-dunia yaitu setiap kala Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik Fatihah wa astiril Fatihah wa karamatul Fatihah wa bi sa'atul Fatihah wa bil jatul Fatihah ya sayyidina Rasulullah wa ya dafi Allah wa ya dafi Rahman wa ya dafi Rahim. Ighfir lana warhamna wa'afina karim. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Kak Mustari yang telah memimpin doa. Dengan berakhirnya kita berdoa tadi, maka berakhir sudah seluruh rangkaian upacara pembukaan KML Golongan Penegak tahun 2021 tingkat Wakil Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya kita laksanakan sesi foto bersama kepada Kak Warcap, Kak Sekom, dan Kakak Kusri, juga Binsus, maupun kakak-kakak yang terlibat dalam kepanitiaan di Binawasa. Para pelatih mohon dengan hormat untuk bergabung di sini. Di awal pembukaan lebih diarahkan kepada pemahaman tentang prinsip, yaitu materi hari ini penekanannya kepada kegiatan fundamental gerakan pramuka, kemudian dia ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembentukan karakter melalui dinamika kelompok dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya riang gembira. Pendapat Kakak mengenai kegiatan ini seperti apa? Kegiatan ini sangat luar biasa, di mana pesertanya ini memang mayoritas semuanya itu dari kalangan pembina penegak, ya, dan memang menjadi satu persyaratan dan keharusan yang dikirim di kegiatan ini adalah para pembina penegak, ya, terdiri dari pembina SMA dan SMK se-Kota Bogor. Nah, harapan saya ketika mereka sudah selesai melaksanakan kursus ini, bisa mengimplementasikan dan bisa mentransfer apa yang didapat, sehingga kegiatan penegak di Kota Bogor ini bisa sinergi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, khususnya juga membantu program-program kuartir cabang maupun kuartir ranting. Insya Allah nanti kedepannya mereka menjadi pembina yang handal, mudah-mudahan dengan keseriusannya, dan insya Allah juga menjadi aset buat Kota Bogor, pembina yang memiliki kualifikasi mahir di golongan penegak. Karena jujur dari jumlah pembina penegak yang ada di Kota Bogor ini sangat minim, sehingga kita berusaha menambah jumlah para pembina penegak yang ada di Kota Bogor itu. Harapan Kakak ke depannya bagaimana, Kak? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, mereka bisa mengimplementasikan hasil dari kursus ini, sehingga para peserta didik bisa diarahkan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga para pembina itu juga tahu persis mana yang perlu dilaksanakan dan yang tidak perlu dilaksanakan. Melihat situasi dan kondisi saat ini, banyaknya para pembina yang belum memahami tentang bagaimana proses pendidikan kepramukaan, maka melalui kursus ini dia akan ditekankan juga dan akan mendapatkan terutama tentang bagaimana manajemen resikonya. Karena mungkin kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi itu akibat para pembina ini tidak memahami tentang manajemen resiko. Nah, dari kegiatan kursus inilah nanti akan disampaikan seorang pembina ini harus bisa menguasai manajemen resiko untuk kegiatan kedepannya ini bisa menjaga peserta didiknya dengan baik dan benar. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Ini waktu semakin ke sana semakin tidak efektif apabila menggunakan waktu. Apakah itu mau pakai MC atau pembawa acara ataupun tidak menggunakan pembawa acara, silahkan disesuaikan. Tetapi kita harus sepakati juga, jangankan acara yang memang singkat seperti ini, upacara sekalipun, baik upacara pembukaan latihan, penutupan latihan,
itu tidak menggunakan pembawa acara, apalagi kegiatan seperti ini. Ya, jadi tolong poin-poin yang tadi sudah sedikit saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ingatan kita dan dibawa ke masing-masing pangkalan. Yang ketiga, untuk pemimpin, memang mungkin kakak-kakak terutama Kanandi selaku pemimpin acara atau pemimpin atau komando dan sebagainya istilahnya, memang sih beliau mungkin mengibaratkan di tengah-tengah ini ada tumpukan kayu bakar sehingga beliau sampai muter-muter, betul nggak? Nah, untuk menghindari hal seperti itu, normatif saja kalau memang di sini tidak ada peserta didik kita yang ada di pangkalan masing-masing, ini tidak lagi menggunakan upacara api unggun, tetapi api unggun. Untuk urut-urutannya sudah mendekati lebih baik dibanding mungkin tidak seperti malam hari ini, tetapi karena satu dan lain hal, cuaca yang memang tidak memungkinkan untuk kita lakukan di alam terbuka, maka kita lakukan seperti malam ini kita laksanakan. Ada beberapa poin yang memang harus kita sepakati. Satu, apakah kakak-kakak Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Mana? Tindak upacara. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Semuanya istirahat di depan. Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian kita membaca istighfar bersama-sama. Lalu kita akan mengaminkan doa-doa yang Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Patriot, sopan dan satria. Patuh dan juga bermusyawarah. Rajin, terakhir, dan mulia. Rela, nolong, dan tabah. Rajin, terakhir, dan gembira. Hemat, cepat, dan bersahaja. Disiplin, berani, dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tiga kali tepuk pramuka. Laksanakan. Pada tindak upacara. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Upacara penyerahan api unggun
serta KML akan segera dilaksanakan. Laksanakan. Kemudian saya akan putarkan mic ini, kakak-kakak akan menyampaikan apa saja. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa ilaha illallah. Besar gerakan pramuka. Kita kehadirat-Mu Tuhan. Satu langkah ke belakang. Hadapilah sedang tantangan. Semuanya. Mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa. Semuanya ya. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Pakai gaya. Hidup tiada mungkin. Emang bener sih pemenangnya. Baik kakak-kakak. Jadi kalau misalkan salam pramuka itu sebelum ada yang turun, jangan lu turun. Ini gampang di Google nya. Kurang nyanyi, pokoknya nyanyi, oke dijelaskan ku saya. Kayak kali itu.
akan bermain tentang pokoknya kita akan gembira semuanya, pokoknya kita gembira lah. Nanti kakak. Iya gaya saha iya. Kejelas. Ganti aja, jadi bahasa kalau Indonesia saya jadi Jawa kak, minggu ganti orang ya mungkin. Mohon izin kakak. Baik, kakak-kakak. Hari ini absennya sudah berjalan. Mohon izin kakak, hari ini untuk para peserta saya minta untuk mempersiapkan ya. Kak Aida sehat? Kuat masih kuat? Ya. Baik, mohon izin kakak. Terima kasih. Pengawas tadi udah memulai. Duduk, Karis. Tolong mana tolong. Azan. Bedakeun panitia tadi jalan hesek. Urang jeung kamu sari nyasar. Udah sekarang mah kalian sok bikin ini 15 menit. Kakak rek ngopi deh. Oh, jadi diwakili sama Kang Andi aja. Diwakilkan oleh saya yang maju sendiri, tapi saya minta bantuan sama teman-teman. Kakak-kakak, mohon untuk berdiri. Berdiri. Harus nurut loh Kang Andi loh. Walaupun kecil kunjur, maka wala tanjur. Betul kandang? Betul. Daripada dan di tengah-tengah Kak Iris, hatur nuhun. Kak Yusril,
berapa topi yang diambil? Bentar. Saya konsentrasi dulu ya. Dua. Kau beda sama saya ulang beda. Mas Ekres ya. Ya, coba Yasir. apa kamu tahu topi yang diambil oleh sang lain? Satu. Bodoh kamu. Sini kamu. Tahu kesalahan kamu? Bodoh kamu. Nah, kan itu Pak. Baik. Biasa bermain, ya, saya biasa nyanyi karena orang tua saya doyan nyanyi. Mana orang tuanya? Ini orang tua saya, ini bapak saya, ini ibu saya, yang senang sekali ibu saya. Ini banget ini, karena teman-teman saya untuk maju, karunya nggak seperti ngeselak lekot, karunya ngesep. Oh, jadi diwakili sama Kanandi aja. Diwakilkan oleh saya yang maju sendiri, tapi saya minta bantuan sama teman-teman. Kakak-kakak, mohon untuk berdiri. Berdiri. Harus nurut loh Pak Nandi loh. Walaupun kecil kunjur, makalah wala tanjur. Man. Betul kandang? Betul.
anak ini harus dan wajib memakai baju pramuka. Tapi ada juga yang bilang, oh ya udah di bawah santai ya bagaimana. Maksudnya tuh kami kan di sini kursus ya. Jadi untuk lebih jelasnya itu benar-benar harus jelas Kak. Supaya apa? Kita juga benar-benar bisa mengamalkan di pangkalan masing-masing gitu Kak. Dan apa nah? Tidak ada perbedaan persepsi gitu kan di antara nanti anggota-anggota yang akan atau pembina-pembina Izin yang Kak Hilman lagi lebih terfokus saja jadi permasalahannya. Oke, itu yang pertama Kak ya. Yang kedua mungkin trayek mah angkot atau trek trek kemarin sebenarnya itu tidak apa sih tidak begitu sulit bagi saya. Tapi bagi beberapa rekan-rekan kami ya di sini itu agak sedikit sulit terutama satu tandanya kecil. Emang itu menantang Kak. Tapi ketika menempatkan tanda kecil di sesuatu yang benar-benar aneh itu malah jadi benar-benar liar Kak. Contoh misalkan, ini ada belokan ke sini, ini emang ada rumah warga, saya tahu ada jalan gitu. Saya susur sampai atas nggak ada. Ternyata si apa namanya si nyata ada di dapur warga gitu. Sedangkan posisi dapur itu di belakang, gitu kan ya. Terus pas kita ke situ tuh, masya Allah sekali itu jalannya. Ya, yang pertama jalannya ada speed yang bocor, gitu kan. Terus licin banget, gitu kan. Sampai kais yang kakinya apa bekas jatuh juga, aduh kata mah meniri gendong tuh Kak Adi Kak. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah Kak, asalkan mungkin ketika ada tempat-tempat rawan kayak gitu ada yang mendampingi. Ini mah yang mendampingi itu bener-bener hanya Kak Irwan doang ya. Kak siapa? Ya Kak Sinadi ya. Ya hanya Kak Irwan doang dari posnya kandang sampai kemana-mana Kak Irwan yang jalan-jalan. Yang infoin di grup Kak Irwan yang jalan-jalan. Apakah itu tidak ada koordinasi dari panitia beserta staf pelatih? Padahal saya kira ketika berkumpul sore di sini, wah banyak. Emang sih ada kesibukan tersendiri, tapi masa sih nggak ada, mohon maaf ya, tanggung jawab antara hal itu. Baik Kak, sudah Ya. dapat. Ada lagi Kak? Baru dua poin, enam dua ya. poin yang memang benar-benar jadi ini banget. Baik. Kalau ketiga masalah tempat, ya itu mah, ya beginilah gitu kan. Ekspektasi saya juga memang tadinya di luar, ya ternyata di sini. Saya jadi kayak orang bodoh Kak, bawa makanan dan semua itu untuk survive, ternyata di tempat kayak gini, jadi pas kumaha gitu ya Kak. Jadi pas orang kota main ke kota lagi tapi bodoh gitu. Jadi dengan kesalahan bawaan-bawaan itu. 3 poin itu mungkin Kak ya. Ada tambahan mungkin nanti dari kakak yang lain. Saya cukup dulu Kak. 3 pertanyaan. Terima kasih tepuk tangan buat Kak Hilman. Jadi kakak-kakak yang pertama ini ditujukan untuk teman-teman pelatih. Yang tadi disampaikan adalah penyamaan persepsi mengenai beberapa materi ya, terutama materi capek ya man. Video seperti itu. Yang kedua adalah tanda jejak kemarin ketika geladi tangguh ya kakak, dan terakhir adalah tempat. Untuk materi yang pertama adalah tentang penyamaan persepsi. Pintus bisa bantu menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya, yang terhormat Kak Seskom Binawasa beserta jajarannya, kakak-kakak di jajaran pelatih dan Kapusdik Cilacap bersama jajarannya, dan para peserta yang cukup luar biasa. Terima kasih kakak-kakak. Artinya kakak-kakak bisa menikmati acara ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terkait dengan persepsi dari setiap pelatih yang berbeda-beda, sebetulnya tidak ada berbeda kakak-kakak. Hanya mungkin memang kakak harus melihat juga dari standar ya. Seperti duduk siap itu tidak ada standarnya ya. Standar duduk siap yang bagaimana itu beda-beda ya kakak ya. Karena tidak ada ketentuan duduk siap harus bagaimana, itu bervariasi. Jadi mungkin setiap pelatih akan memberikan berbagai macam trik, mungkin cara. Jadi yang bisa diterapkan oleh kakak-kakak di pangkalan yang terbaiknya seperti apa. Itu salah satunya kakak. Nah, terkait hal-hal yang lain, terima kasih masukannya, ini menjadi bahan catatan buat kami di jajaran korps pelatih. Bukan tidak dibahas di putaran, tetapi kadang-kadang putaran juga pembahasannya substantif. Jadi misalnya putaran hari ini bahasanya hanya ini, jadi tidak meluas seperti hal kepada teknis dan sebagainya. Itu kakak-kakak ya, Kak Hilman. Kemudian terkait tadi penjelajahan,
ya Kak Irwan punya cerita tersendiri tentang kenapa tanda jejaknya kecil gitu ya. Kak Irwan punya cerita sendiri dan mungkin memang ketika nyasap gitu ya, ayo memindahkan ke dapur gitu. Untung Kak Hilman tuh langsung mau piring yuk sangu gitu. Ya jadi ya artinya itu sebuah dinamika. Nanti Kak Irwan akan bantu menjelaskan kenapa kemarin penjelajahan tanda jejaknya sedikit. Jadi memang banyak game-game atau dinamika-dinamika yang di dalam kegiatan itu yang butuh oleh kakak diterjemahkan lebih lebih jauh lagi. Karena kakak nanti akan berhadapan dengan peserta didik yang harus bagaimana. Ketika kakak jadi pembina harus bagaimana. Barangkali itu kakak-kakak kalau terkait dengan kenapa perkemahan yang terakhir ya. Perkemahan kenapa di sini juga nanti akan dibantu dijawab oleh panitia ya. Karena pada prinsipnya standar di pelatih sudah disampaikan keinginan fasilitasnya adalah seperti ini, tetapi memang situasi dan kondisi kita melaksanakan di sini. Nanti akan dibantu oleh panitia menjawab tentang itu. Mudah-mudahan Kak Hilman tidak puas. Jadi kalau tidak puas Kak Hilman nanti suka dari ngiluan KML gitu. Terima kasih kakak itu ya. Tangan dulu untuk Kak ya sedikit menambahkan Kak Hilman, betul sekali Kak Hilman, tanda jejaknya harusnya lebih kecil lagi seperti itu ya. Supaya jelas gitu kan. Jadi sebenarnya di samping tanda jejak yang kita ketik, kemarin tuh saya sudah buat tanda jejak alam ya. Mungkin ada beberapa yang melihat ya. Ada ya angkat tangan yang melihat tanda jejak alamnya? Nah, ini ada Kak Hilman. Jadi mungkin ini juga terlewat karena memang KE memberikan instruksi adalah tanda jejak utamanya adalah tulisan KML 2021. Dan mohon izin, ya betul sekali yang di depan rumah warga terakhir saya bawa tangga Kak Sunadi ya, Kak Sunadi di situ. Itu sebenarnya ada 2 jalan, Kak. Ada 2 jalan. Maka terakhir saya suruh milih apakah jalan yang aman tapi muternya agak jauh atau lewat jalan pintas. Seperti itu. Mereka yang memutuskan. Jalan pintas kalau tidak salah ya. Betul ya lewat jalur belakang rumah warga dan betul itu dipindahkan Kak. Sudah ada yang memindahkan seperti itu ya. Tapi terima kasih itu masukan banyak untuk saya. Tinggal itu juga introspeksi buat kami dalam membuat tanda jejak. Kemarin juga sempat disampaikan ketika kita evaluasi di pelatih. Terima kasih Kak Hilman. Selanjutnya terkait tempat perkemahan Kak siapa Kak Aida? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya melepas. Katanya boleh. Ya. Baik kakak, saya mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih yang saya hormati Kak Warcap, dalam hal ini diwakili oleh Seskom Binawasa. Yang saya hormati Kak Pinsus beserta jajaran pelatih dan juga Kak Pusdiklacap beserta wakil Tanita. Nah, khususan ini saya bait ya Kak Zul yang punya sekolah luar biasa dari Permata 1 dan Permata 2. Baik kakak-kakak, terima kasih Kak Hilman informasinya. Tapi perlu kami sampaikan, bukan ngeles sih Kak Hilman ya, bukan ngeles, tapi perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Pinsus memang kami sudah tahu. Oleh karena itu kami itu sudah jauh hari berdiskusi dengan tim pelatih, dalam hal ini kan yang masuk di dalam Binawasa adalah Kak Pusdiklacap. Kita punya ini. Saya tuh sampai survei ke beberapa lokasi ya. Kita siapa yang sempat saja. Ya, jadi kakak-kakak delasnya tuh di sini tuh karena udah finalnya seperti itu. Nah, kami pertama ini saya sampaikan dulu, bukan kami berupaya tidak maksimal gitu ya, tapi bukan ngeklaim juga kami nggak tahu SOP-nya, standar operasional seperti itu. Kita tahu semua, tetapi kondisi di lapangan kan berbeda. Bahasa zaman dulu mah tak ada rotan akar pun jadi kan begitu. Jadi dengan kondisi pandemi Kak, semua kembali lagi Mang Dana gitu. Ada yang menawarkan di Telaga Cikeas dengan budget sekian. Ada yang menawarkan di
Panjang Jiwo dengan budget sekian. Ada yang menawarkan di Agasi, begitu sudah kita mau oke, itu ada link dengan Kak Sri, ternyata dipakai pada tanggal itu. Ada juga di Pilamana tuh Kak Furkon sendiri yang berangkat, Kak Seskom dengan tim. Ya, ikut juga dari pelatih. Ternyata nggak masuk juga budgetnya. Gitu Kak. Jadi kita ini orang yang memang pramuka dengan kondisi apapun memilih dan menentukan pasti ada solusi. Ya, karena pramuka disitulah tadi disampaikan bukan ngeles nih pelatih juga. Sama beliau, dinamikanya ada di situ, gitu ya. Ya itu dinamikanya. Ya mungkin kayak tadi kakak-kakak, aduhnya kecil. Berarti nanti next, oh kalau saya jadi pembina, yang saya pilih ini kan penegak nih, pasti digedein dikit lah, gitu kan. Ya itu kondisi ya sudah disampaikan. Nah baik kakak-kakak kembali lagi ke Sarpras, tetapi saya melakukan analisis dengan tim ini. Ada beberapa yang tidak standar bahasa kami. Waktu itu Ibnu Hajar, sekolah alam. Ternyata udah deal tuh di situ. Entah kenapa sepihak dibatalkan Kak. Nah ini masalah tempat karena ditanyakan ya. Dibatalkan ya sudah. Kita dalam hitungan hari itu harus mencari solusi. Ada KTP menawarkan, ada Kak di saya boleh itu SMP Bina Greha. Kami menganalisis lagi kanan kiri muka belakang perumahan klaster. Takut terganggu kan karena lingkungan kota. Terus untuk penjelajahan dan untuk ya bahasa saya itu kalau KML itu kan ada seninya bivak gitu ya, malam-malam tuh diungsikan seperti itu. Evakuasi, ternyata yang evakuasi nggak bisa. Itu tidak memungkinkan di KTP karena warga sekitarnya pasti akan komplain keluyuran malam-malam jam 2 jam setengah 2 gitu ya. Ya suasananya pandemi gitu ya. Dan keamanan juga nggak bisa karena itu ada di Bogor di tengah-tengah ya Tanah Sareal juga. Akhirnya loh kita kan punya andalan Binawasa ini Kak Zul mana? Akhirnya Kak Zul dengan memberikan solusi nggak apa-apa Kak Aida di sini ya. Setelah saya lihat KMD pun di sini gitu Kak. Ya KMD yang outdoor itu di sini gitu ya. Jadi kan kalau kita disalahkan KML, saya nyalahin KMD dulu aja, saya ngikutin KMD gitu kan. KMD itu 3 hari di sini Kak, gitu. Jadi menurut saya, ya sudahlah. Apalagi KMD kemarin kan 33 apa kalau tidak salah tuh. Karena PJ-nya juga saya ketiga KMD itu. Saya oke, udah lokasi. Ya KML mau nggak mau kan tadi tak ada akar rotan pun jadi. Tapi yang saya lihat adalah, Kak, bagaimana dengan, maaf ya, untuk ke belakang kamar mandi dan sebagainya untuk 20 orang masih dalam tanda kutip aman ya. Coba kakak lihat kita punya ruangan, panitia ada, kemudian ruang ya walaupun kita terbatas ya pasti ya. Karena tadi kembali ke budget ya Kak. Ini ruangan untuk kita berteduh, coba kalau dilaksanakan di lapangan kan tertutup begini enak ya. Jadi saya pikir itulah ya mungkin kalau kita melihat dari satu sisi kami di Pramuka biasa melihat itu dari banyak sisi Kak, multi dimensi ya. Setelah lihat oh pembelajarannya ada di sini. Tapi saya juga wanti-wanti ya Kak waktu di awal, punten saya ini termasuk orang pramukaan juga ya. Kita nih nggak pramuka sejati wajar ya, pasti banyak yang trik-trik kecil itu jadi masalah gitu. Itu saya udah pahami ya. Karena saya juga orang pramukaan juga gitu, nggak asli pure ahli pramuka. Yang ahli pramuka ini Pinsus beserta pelatih nih semua udah pakar pramuka, ngerti banget ya. Tepuk tangan dong untuk para pelatih kita yang luar biasa. Ya, kalau kami ini biasa di lapangan, tapi esensinya, teorinya kita nggak terlalu menguasai. Jadi saya pikir itu ya Kak Hilman ya. Saya tahu Kak Hilman dari Bogor Timur. Ya saya juga kemarin menutup di Bogor Timur KMD itu luar biasa. Barangkali itu. Dan terima kasih kebetulan saya juga PJ di sini ada perintah kerja kira-kira 3 hari yang lalu semua sudah diurus oleh kepala cabang dinas. Saya harus ikut saja itu Bu Iis nih guru saya Bu Aida. Saya berangkat bahkan surat tugas itu dikirim dari Bogor. Jadi saya tidak dalam kapasitas direncanakan harus berangkat ke Bali. Jadi Kamis Jumat Sabtu itu saya ke Bali gitu.
Mohon maaf saya kalau tidak bisa memantau, baru hari ini lagi bergabung, tapi saya punya tim dari panitia dan binawasa yang solid. Ada Kak Zul di sini sebagai tuan rumah, ada Kak Furkon sebagai seskom ya, dan juga sebagai pembina kita di sini. Ada Kak Sri yang juga selalu mendampingi. Terima kasih barangkali itu dari kami. Saya atas nama PJ dan atas nama binawasa dan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan kakak-kakak mengikuti kegiatan kursus pembina pramuka mahir lanjutan ini. Itu saja kakak, dan terima kasih juga kepada kakak pelatih yang luar biasa ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Berikan aplaus dulu buat Kak Aida yang luar biasa. Kakak ya. Baik kakak-kakak, tadi kita sudah berdinamika terkait dengan salah satu penyamaan persepsi. Kita punya dasar ya kak ya, terutama dengan tata upacara. Masih ingat tadi nomor berapa kak? 178 tahun. Iya, nanti dibuka lagi ya kakak-kakak, kita buka lagi. Jadi kembalikan ke apa namanya, ke dasar-dasar yang memang harus kita pelajari, buka dan budayakan literasi kita sama-sama. Baik kakak-kakak, saya rasa cukup ya kak ya. Saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan mendengarkan, cukup kak, kita akan mendengarkan langsung arahan atau langsung upacara penutupan saja kandang. Mohon izin. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan dalam menjalankan sebagai moderator pelaksanaan open forum ini ada kesilapan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, selanjutnya Kak Endang. Take one. Izin kakak, kita upacara penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Pos di Kelacap Kota Bogor, Sekretaris dan Andalan Komisi Binawasa Mental Spiritual, para pelatih, panitia serta peserta pelatihan kursus pembina mahir tingkat lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam pramuka. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan kali ini kita dapat hadir baik secara langsung maupun virtual dalam agenda penutupan kursus mahir tingkat lanjutan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor tahun 2021. Kami informasikan, selain dihadiri kakak-kakak secara langsung dari SMK Permata Kota Bogor, acara ini pun disiarkan langsung oleh TV Pramuka. Untuk semangat siang ini, kita awali 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih kakak-kakak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Kursus kepada Kak W disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Pak Warcap yang diwakili oleh Saskom Binawasa, Pak Purkon beserta jajarannya. Yang terhormat Pak Pusdiklacat Kota Bogor beserta jajarannya, serta rekan-rekan di para pelatih yang saya hormati, dan yang yang kami banggakan adalah para peserta kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan golongan penegak tahun 2021 yang sangat luar biasa. Rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan kursus mahir lanjutan ini merupakan program dari Kuartil Cabang Kota Bogor di tahun 2021 ini, yang bertujuan adalah yang pertama untuk kuantitas para pembina penegak yang ada di Kota Bogor ini. Dalam kesempatan ini saya sampaikan peserta kursus ini berjumlah 20 orang, terdiri dari 13 orang putra dan 7 orang putri. Selama penyelenggaraan kursus, alhamdulillah yang dikemas dalam bentuk kegiatan indoor dan outdoor, di mana indoor 3 hari dan outdoor juga 3 hari. Kegiatan berjalan cukup luar biasa, peserta semua semangat dan antusias dengan penuh dinamika dan banyak kreasi-kreasi dari para peserta ketika menerima materi-materi yang disampaikan oleh para pelatih. Kemudian juga dari hasil amatan tim pelatih selama penyelenggaraan kursus ini, seluruhnya peserta sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat antusias menerima materi yang disampaikan para pelatih. Maka berdasarkan penilaian tersebut, saya selaku pimpinan kursus di dalam tahun 2021 ini, berdasarkan plan pelatih yang dilaksanakan pada malam hari, menyatakan bahwa seluruh peserta kursus pembina pramuka mahir lanjutan golongan penegak ini dinyatakan lulus 100%. Selamat kepada kakak-kakak peserta kursus. Mudah-mudahan setelah kakak-kakak lulus, dinyatakan lulus, bisa mengembangkan di pangkalannya masing-masing. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak W. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pesan dan kesan perwakilan peserta kursus kepada Kak Abdul Rahman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan penutupan KML Penegak Kota Bogor tahun 2021. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pertama-tama yang terhormat pimpinan Kuarcap yang diwakili hari ini oleh Kak Purkon selaku Seskom Binawasa beserta pengurus, kemudian Kak Pinsus beserta para pelatih yang lainnya, kemudian Kak Pusdiklat dengan wakil Pusdiklat,
yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Kemudian teman-teman peserta ya KML Penegak Kota Bogor tahun 2021. Saya di sini mewakili teman-teman semua peserta KML tahun 2021 ingin menyampaikan beberapa hal selama kegiatan KML 1 minggu. Tadi mungkin sudah dijabarkan dalam forum, sudah disampaikan semua bagaimana panitia, bagaimana pelatih mendampingi kita selama 1 minggu, 3 hari di SMP 4, kemudian 3 hari di SMK Permata. Nah ini menurut saya dan teman-teman, tadi kegiatan KML Penegak 2021 ini sudah, kalau dilihat ya sudah berjalan dengan baik. Karena dengan kondisi pandemi seperti ini. Dari tadi tempat, ya, yang luar biasa fasilitasnya, kamar mandi banyak di mana-mana, seperti mall, Kak. Kita ke sana ada kamar mandi, ya, Kak Jul, luar biasa fasilitasnya. Kemudian fasilitas yang lainnya kita bisa rasakan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dari pelatih juga memberikan materi-materi yang ya sesuai dengan jam pelajaran dari kursus ini. Khususnya saya selaku Mabigus, Kak. Ya di tengah-tengah peserta yang 19 orang ini semua pembina. Hanya saya mungkin 1 orang yang Mabigus. Kalau dilihat, ya Mabigus, penampilan KML. Tapi ini tantangan buat saya, di mana kita ketahui bahwa tadi materi terakhir tentang bagaimana kita mengaktualisasikan Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Ya tentang tadi kepramukaan wajib di sekolah. Nyatanya di sekolah-sekolah tidak menerapkan itu karena tidak ada mungkin dorongan juga dari Dinas Pendidikan yang memang Permendikbud tersebut ya harus dikawal juga oleh Dinas Pendidikan. Tinggal kalau pramuka tadi dilihat dari pelatih semua, ya orang-orangnya hebat-hebat semua, sudah siap untuk mengawal sekolah yang memang mau diorientasi atau mau mengadakan KMD atau KML, khususnya pencerahan kepada para pembina, para guru yang memang tidak paham tentang pramuka. Kalau ada tentang pramuka, yang pasti yang akan dikirim oleh kepala sekolah adalah itu mana pelatih pramukanya kirim, pembina pramukanya kirim, seperti itu. Itulah pemahaman mindset yang ada di sekolah-sekolah. Maka dari itu saya selaku Mabigus ya mengikuti kegiatan KML ini. Yang pertama tadi selain ada utusan dari Kuarcap, tapi ketertarikan saya mengikuti dulu KMD 2015, KMD dari Jawa Barat, dia pergi di Puncak Cisarua, dan sekarang mengikuti KML. Nah ini kesempatan buat saya, ya kesempatan besar buat saya khususnya menjadi motivasi, ya memberikan motivasi kepada teman-teman, khususnya saya di Taruna Andiga ada SMP, SMA, SMK, yang SMA, SMK kalau digabung peserta didik penegaknya ada kurang lebih 550. Tetapi saya akui, ya di Taruna Andiga untuk pramuka tidak aktif. Ya, itu yang menjadi PR. Jadi ini kan menjadi motivasi tantangan saya, khususnya buat teman-teman yang lain juga sama seperti itu. Jadi sangat berkesan sekali di kegiatan KML 2021 ini, di saat kondisi seperti ini, kita bisa masih melaksanakan kegiatan program dari Kuarcap ini. Ada KML penegak, ya yang memang tadi sangat minim sekali, ya para penegak kita ini untuk mengikuti pramuka. Ya mudah-mudahan dengan KML ini ada kurang lebih 20 pangkalan, mungkin ada gabungan ya kurang lebih 20 pangkalan yang bisa langsung mengaktualisasikan, menyampaikan ke Mabigusnya, menyampaikan di ke pangkalan, ambalan dan lain-lainnya untuk mempunyai strategi-strategi tertentu bagaimana bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Kalau apa yang didapat hari ini dipraktekkan, saya rasanya itu udah lengkap semua, Kak. Materi-materi itu udah lengkap semua, dari program, dari pengelolaan gudeg, pangkalan itu sudah dijelaskan semua oleh pelatih. Jadi tinggal kita bagaimana mengemasnya dengan baik seperti itu, sehingga ketertarikan anak-anak penegak bisa tertarik masuk ke pramuka dan bisa ya tadi melahirkan pramuka, indikatornya salah satunya pramuka Garuda. Ya kan sangat terlihat sekali, sangat minim sekali pramuka Garuda ya karena tadi tidak ada pembinaan seperti itu. Nah jadi sekali lagi saya mewakili peserta mengucapkan terima kasih kepada semuanya, panitia, kepada pelatih Binsus khususnya yang sudah mendampingi kita semua di 3 hari di SMP 4 dan 3 hari di Permata. Ya kami dari peserta selalu berdiskusi, pesan dan pesan yang sangat berkesan sekali dengan peserta ya. Bisa sebelumnya tidak mengenal, sekarang bisa mengenal, Kak. Ada yang sering ya Kak Rido ya, ini sering bukan dikerjain ya Kak, tapi luar biasa semua kita mempunyai ciri khas masing-masing dan langsung kita bersaudara. Ya dimanapun
kita bisa punya tahu karakter masing-masing. Nah, itulah luar biasanya pramuka, hanya di pramuka yang bisa mempersatukan seperti ini. Nah, ini menjadi kedepannya lah kita supaya lebih terus mensiarkan ini ke semua pangkalan, semua sekolah. Ya karena kalau tidak seperti ini ya udah aja pramuka akan tetap seperti itu. Ya tidak akan pernah maju ya seperti itu. Jadi harapannya seperti itu dari kami. Mungkin itu saja Kak kesan yang bisa saya sampaikan secara keseluruhan. Ya udah cuma 2 kata Kak, luar biasa ya kegiatan KML Penegak tahun 2001. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam perjalanan kurang lebih 6 hari, saya dan para peserta yang dari sikap dalam pelaksanaan KML ini ada yang tidak sopan, ada yang santai-santai, walaupun kita sudah buat kontrak kerja, masih ada yang mungkin ya tidur-tiduran, santai berleha-leha, nah itu mungkin memang lulus Kak, lulus. Ya, memang lemah Kak, luar biasa baju ini Kak, dari hari Selasa Kak saya tidak cuci Kak. Ya itu terbukti Kak, saya tidak cuci, ya baju mah ada 2. Ya udah 1 aja lah supaya berkah celana kotor. Tapi ya ini pramuka gitu Kak, tidur malam kebanjiran Kak. Ya ada saksinya Kak, saya tidur jam 1:30 tiba-tiba hujan besar, saya bangun langsung, banjir saya. Ada yang mendengar Kak seperti itu. Nah ini luar biasa yang bisa kita ceritakan kepada peserta didik. Ini banyak permainan yang kita dapat di sini. Ya ini luar biasa sekali. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Luar biasa. Kak Aldi nggak ganti baju 3 hari, saya di belakangnya dari tadi. Oh 6 hari, baik. Untung kuat saya. Baik, selanjutnya adalah sambutan dan arahan Sekretaris Komisi Binawasan Mental Spiritual sekaligus menutup acara khusus mahir lanjutan tahun 2021. Yang kami hormati Kak Dr. Haji Ahmad Furkon MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua beraktivitas dalam keadaan yang lancar, gitu ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya hingga pada pengikutnya hingga akhir zaman. Kakak semua yang saya hormati, kakak Kapus Diklat yang saya hormati, kakak andalan dari Binawasa, kakak pelatih Kapinsus dan reng-rengan yang sudah mengaping kegiatan ini selama 6 hari, dan yang saya banggakan kakak peserta pembina kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan. Itu nomenklaturnya begitu ya? Golongan penegak yang saya banggakan. 6 hari terasa cepat atau lambat? Mungkin bagi peserta melambat, tapi apapun kita lalui itu dengan lancar dan keadaan sehat semua. Kakak semua, saya mencoba mengikuti kegiatan KML ini semaksimal yang saya bisa di tengah-tengah kesibukan kami yang padat, gitu. Tapi saya coba ada waktu pasti saya tengok lah begitu ya. Saya ingin lihat prosesnya seperti apa. Saya ngobrol dengan peserta seperti apa. Itu juga untuk menjaring masukan. Saya ngobrol dengan beberapa panitia seperti apa. Sepertinya ngobrol ringan, tapi itu menjadi inputan buat kami. Jadi sebelum Kak Hilman menyampaikan keluhan, unek-unek begitu ya, itu sudah saya tangkap Kak. Dan sudah ada di benak kami rencana tahun depan seperti apa, sudah insya Allah akan kita follow up. Insya Allah seperti itu. Dengan kandang, dengan kakak pelatih yang lain, sudah ngobrol seperti apa, seperti seharusnya begitu ya. Karena kebetulan saya juga kan baru di Binawasa ini, jadi masih melihat seperti apa sih kegiatan seharusnya yang memang dilaksanakan sesuai dengan standar pramuka begitu ya. Nah mudah-mudahan dari inputan-inputan itu dari kakak pelatih, dari kakak pembina itu akan kita jadikan untuk perbaikan ke depan, insya Allah. Karena
minggu depan kita atau 2 minggu lagi, pokoknya di sebelum Desember ini ya berakhir, kita akan melakukan evaluasi untuk kegiatan Binawasa. Alhamdulillah, kalau untuk kegiatan Binawasa berarti ini kegiatan terakhir dan 100% berarti terserap kegiatan Binawasa. Tak lepas dari semua kekurangan yang memang kita akui begitu ya, segala kekurangan, tapi kita pastikan semuanya harus bisa terlaksana dengan segala keterbatasan, dengan kondisi yang memang kita hadapi tidak normal seperti ini, tapi semuanya bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Kakak semua, tantangan di depan sebagai pembina barangkali itu begitu luar biasa gitu ya. Di satu sisi kakak sudah dibekali selama 6 hari ini tentang prinsip metodik kepramukaan ya, prinsip dasar metodik kepramukaan dan yang lainnya yang harus diimplementasikan oleh kakak ketika nanti kembali ke pangkalan gitu ya. Nah, di samping itu kita juga melihat fenomena ya, harapan, ekspektasi masyarakat, kondisi yang berkembang. Itu pun menjadi salah satu tugas pembina kan. Dalam melakukan pengayaan itu harus up to date gitu ya. Nah, kita melihat kondisi di lapangan akan tidak normal. Dengan adanya pandemi itu mengubah semuanya. Mengubah apapun ya, termasuk pendidikan juga sedikit berubah. Nah, problema itu harus dihadapi dan diantisipasi dalam kegiatan kepramukaan ke depan. Selama ini kita ketahui bahwa dampak dari pandemi ini kan ada lost learning begitu ya. Apalagi pramuka, sama sekali lost saja kegiatan pramuka begitu ya. Yang formal saja lost learning. Yang pramuka berarti lost juga, memang tidak ada sama sekali. Tadi saya tangkap memang kakak ketika melaksanakan pembelajaran tidak serta-merta kakak ingin melaksanakan ideal, tapi kalau daya dukungnya kurang juga dari Kak Mabigus misalkan ya, itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Dan itu jadi catatan kita. Insya Allah tahun depan, ya pada tahun 2022 kita akan rencanakan untuk semacam, pokoknya memberikan pemahaman kepada Pak Mabigus lah tentang Permendikbud yang 63 2014 itu, agar mereka juga memahami, mendukung kegiatan pramuka ini secara bersama-sama begitu ya. Nah, jadi tantangan ke depan seperti itu Kak. Lost learning begitu terlihat dampaknya. Anak-anak menurun daya tangkapnya, pengetahuannya begitu, apalagi mental. Di satu sisi pramuka sebagai kegiatan yang harusnya melengkapi kegiatan formal dalam kondisi pandemi tidak bisa terlaksanakan. Nah, mudah-mudahan dalam kondisi yang sudah landai begini bisa lebih eksis lah begitu ya untuk memberikan pemulihan mental kepada anak-anak gitu ya. Selama ini saya belum lihat tuh latihan pramuka secara resmi di sekolah. Karena memang belum ada instruksi ekskul boleh melaksanakan begitu. Boleh melaksanakan. Tapi sebetulnya tidak sekeras itu ketika pembinaannya dilakukan dengan prokes online, itu kan bisa saja gitu ya dilaksanakan, tergantung kebijakan sekolah tadi. Mudah-mudahan di semester 2 nanti kondisinya sudah terus begini konsisten, sehingga pada masa adaptasi kebiasaan baru kegiatan pramuka bisa lebih intens lagi dilaksanakan, karena sudah boleh kan. Intensitas yang asal 50 bisa naik jadi 75%. Siswa yang asalnya PTMT 2 kali bisa 3-4 kali. Kalau kondisinya begini, eskul pramuka bisa masuk kegiatan dengan prokes dan kelompok kecil misalkan gitu ya. Selama prokes terjamin itu bisa dilaksanakan sebetulnya untuk kegiatan pendidikan kepramukaan. Tantangan yang ke depan berikutnya, ini tantangan klasik. Sementara kita melihat bahwa pembekalan pembina itu kan dalam pendidikan kepramukaan kan alam terbuka begitu ya. Tantangan ke depan yang kita hadapi revolusi industri 4.0 begitu. Mau tidak mau sekarang kan era digital. Pramuka harus mengimbangi ke arah sana. Juga supaya tidak ditinggalkan oleh anak-anak generasi Z sekarang yang memang sudah gandrung dengan itu. Nah, pramuka juga harus bisa mengcombine bisa melihat peluang apa yang bisa dikembangin, yang bisa dimasukkan ke dalam pendidikan kepramukaan, sehingga pramuka tetap up to date dan diminati oleh anak-anak dalam
zaman ini, gitu ya. Karena pendidikan kan bukan untuk menciptakan anak sekarang, siap sekarang, tapi mempersiapkan anak-anak hidup di zaman mereka nanti, gitu ya. Jadi kita harus tetap melihat perkembangan zaman dan melihat juga realita yang ada. Mudah-mudahan kakak-kakak semua diberi kekuatan, kelancaran untuk mengimplementasikan apa yang sudah kakak dapat selama 6 hari ini. Selama 6 bulan ke depan, insya Allah nanti Kak Pinsus itu belum selesai ya. Kak Pinsus belum selesai. Selama 6 bulan ke depan harus memberikan bimbingan. Nanti dijadwalkan oleh Kak Pinsus dan rekan-rekan kesepakatan begitu ya. Memberikan bimbingan dan setelah 6 bulan pastikan yang 20 orang ini memperoleh surat hak bina. Gitu ya. Sepakat ya? Gitu ya Kak ya? Jadi kita mulai agak teratur nih. Setelah kegiatan harus selesai sampai tuntas. Supaya tidak ada lagi yang terbengkalai. Saya baru narakaryanya baru 1 lembar misalnya. Ya. Nanti ada pembimbingan lah. Jadi RTL yang sudah direncanakan mudah-mudahan menjadi rencana tindak lanjut. Bukan menjadi rencana tidak lanjut, N-nya hilang gitu ya. Semoga kita dapat melaksanakan itu semua sebagai pengabdian kita mendidik anak-anak generasi muda yang berkarakter dan tangguh sebagai penerus kita semua nanti. Terima kasih kepada kakak pelatih yang telah memberikan pembinaan luar biasa. Tepuk tangan buat kakak pelatih semua. Terima kasih kepada para peserta yang juga diberi kesehatan dan antusias dalam segala aktivitas yang dilakukan. Saya beberapa kali ditawari makan gitu ya. Tapi menunya itu lagi, mie lagi. Mie, kerupuk, eta karbo loadingnya bener-bener gitu ya. Kak, makan Kak, mie. Oke, lihat ke sana, Kak, sini Kak, makan apa? Mie juga. Oh, beda rasa ternyata. Tapi itulah ya, apapun itu dinamika yang jadi cerita buat kita nanti gitu ya. Mohon maaf kalau selama pelaksanaan ini banyak kekurangan, banyak kelemahan dari kami begitu ya. Kita ikhlaskan saja. Yang penting kegiatan lancar, selamat begitu ya. Kepada kakak Kepala SMPN 4 Bogor dan Kepala SMK Permata 1 dan 2 yang telah mendukung kegiatan ini, memberikan tempatnya. Semoga menjadi amal baik buat kakak dan sekolah semua. Terima kasih, saya izin kakak semua. Saya tutup kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan golongan penegak Warcap Kota Bogor tahun 2021 resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Mohon izin ya Kak untuk masih di tempat Kakak. Iya. Penyerahan kembali tunggul latihan. Didampingi Ketua Kursus dan Kepala Pusdik. Ya, boleh tepuk tangan. Kak Sofi mohon izin lagi masih di tempat? Iya, ya, masih di tempat. Kakak boleh duduk? Ya. Pelepasan tanda peserta khusus kepada perwakilan dari peserta disilakan. Kak Ida mohon izin. Kak Ida untuk melepas yang pembina putri. Diikuti oleh seluruh peserta. Hati-hati telurnya pecah. Nah, hati-hati telurnya pecah.
Silakan kembali ke tempat. Terima kasih kakak. Menyanyikan lagu Baginda Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa kepada Kak Hazi Zulkarnain disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang kami hormati, mari bersama-sama sejenak kita menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan kita seraya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kiranya kegiatan selama 6 hari sejak hari Senin hingga hari ini Allah berikan kemaslahatan, keberkahan, dan juga sebagai stimulus untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dalam rangka pengembangan gerakan kepramukaan di Kota Bogor pada umumnya. Seiring azan berkumandang, mari bersama-sama sejenak kita membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. Kami akan memimpin dengan menggunakan cara agama Islam. Bagi kakak-kakak yang di luar agama Islam dapat menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Al-hadimiyah wa bikulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub alaina wa liwalidina wa li asatidatina wa ustadatina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa ajnabina wa tullabana wa talibatina wa abnaina wa banatina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah pada kami ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yahsya, hati yang tidak merasa berkecukupan. Wa du'ain la yusma, doa yang tidak didengar. Wa amalin la yurfa, dan amal perbuatan yang tidak terangkat derajatnya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat keterangan lulus kepada peserta KML kepada Pak Reni Royani MPD, disilakan. Baik, sebelumnya Kak Purkon mangga berdiri di sini, diikuti oleh Kapusdik, oleh Pinsus, dan kakak-kakak andalan di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Kakak menghadap ke sana semua. Silahkan. Kakak pelatih boleh di sebelah kirinya atau sebelah kanannya, maaf. Silahkan semuanya. Baik, kakak-kakak, pada saat kakak dipanggil, silahkan menuju ke depan, dan sebelum menerima sertifikat atau ijazah, kakak memberikan penghormatan kepada bendera merah putih, turun, setelah itu menuju ke Kak Purkon, dan selanjutnya kami akan memberikan ucapan selamat kepada kakak-kakak semua, dan kepada yang sudah menerima kembali ke tempat semula. Paham? Bisa dilaksanakan? Baik, selanjutnya Kak Reni akan memanggil satu persatu, mulai dari Kak Aida Nursida. Kak Aldila Rahman. Kak Ambar Susanti. Kak Andri Sunaryawansyah. Kak Cucu Widayati SSPD. Kak Endi Mulya SE. Kak Eris Novandra Eskom. Kak Iis Sunarsi SPD. Kak Insan Kamil. Kak M. Hilman Sulaiman SPDI. Kak Muhammad Ridhoi SPDI. Kak Muhammad Yasir SS. Kak Ogi Hardiansyah SH. Kak Syakdullah SS. Kak Sinta Dewi. Kak Sri Nengsi SPD. Kak Sunandi AMD. Kak Tik Tik Wartika SPD. Kak Wahyu Cahyono SE. Kak Wawan Suandana SE. baik, selanjutnya kakak-kakak mulai dari Kak Purkon dan para Ya, mohon izin kakak-kakak untuk kembali ke tempat. Silahkan duduk dulu kakak, nanti fotonya ya kak ya. Belum ngasih pantun udah mau pulang.